ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kedahsyatan Tuhan yang membuat kita jadi pemenang, yang menyembuhkan kita, yang membebaskan kita. Mari kita bersiap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya undang semua Bapak berdiri. Kita persiapkan hati kita dan kita roh jiwa dan tubuh kita untuk Tuhan.
kelepasan terjadi di sini. Hari demi hari Tuhan Engkau memimpin kami, Engkau mengangkat kami, Engkau meneguhkan kami sampai dengan saat ini Bapa. Kami di ada tempat ini, kami memberi hati kami, pikiran kami, roh jiwa dan tubuh kami untuk memuji dan membesarkan Engkau. Inilah kami ya Bapa, dengan segala kurang-kurangnya kami Tuhan, kami memberi untuk Engkau. Dan persembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Pujilah nama Tuhan. Biar namamu saja yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersukacita untuk Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Haleluya. Beritawa kanan kiri. Beritawa kanan kiri.
biasa. Ternyata mereka juga tahu loh karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus seperti apa. Sampai di penghujung cerita, di akhir dimana kamu mau berpisah, ada ibu dia manifestasi, dia menyanyi begini, ya Roh Kudus, sampai dia meratap, dia menangis. Nah, firman Tuhan ini datang kepada saya, kenapa saudara? Karena di sana itu sudah berapa kali saya ke sana, kita tuh sering disambut dengan sesuatu yang memang agak ekstrim ya. Karena itu tanah orang, jadi agak ekstrim. Terkadang memang cuaca kita jadi sakit lemah karena mungkin kecapean di jalan. Tapi firman Tuhan ini menguatkan saya. Tapi saya tidak bagikan ini itu saudara, saya bagikan yang lain. Itu cuma intro. Baik, kita akan buka di Mazmur pasal 5 ayat 9. Sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sekali lagi kita baca dengan iman, 1, 2, 3. Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah? Puji Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita pribadi-pribadi pasti ada yang mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesepian. Dan saya yakin di antara kita juga mungkin saat ini mengalami hal seperti itu. Ada yang juga mungkin berdoa minta kesembuhan tapi ternyata Tuhan gak kasih. Lalu kemudian masuk dalam kamar meratap menangis, Tuhan aku sakit tapi kok engkau gak mentouch aku. Ada di dalam lagi, ada mengeluarkan air mata. Kemudian ada yang mengalami kesepian yang memang terasa bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong dia. Tidak ada teman, sahabat, semua sudah meninggalkan. Saudara, kalau saudara ingat kesaksian Kak Jos yang biasa main drum itu, bahwa ketika dia di dalam titik nol dan tidak ada orang yang menolong dia, dia ingin bunuh diri. Saudara lihat bahwa saat itulah dia merasa bahwa tidak ada seorang pun menolong dia, apalagi teman-teman dekatnya, karena dia nggak punya apa-apa lagi. Waktu dia punya sesuatu, semua orang mendekat kepada dia. Tapi ketika dia tidak punya apa-apa, tidak ada yang mendekat, sehingga dia masuk ke kamar, dia bilang begini, Tuhan, sekalipun aku kehilangan teman, tapi jangan ambil rohmu daripada aku, biar aku semakin mencintai engkau, melayani engkau. Jangan sampai aku ada di penghujung keputusasaan. Jadi saya percaya saudara dan saya mengalami masa-masa suram. Kita tidak mengundang masalah, kita tidak mengundang kesedihan, kita juga tidak mengundang patah hati, kita tidak mengundang gurauan, tapi itu datang. Kita tidak mengundang kesesakan, tapi semua itu datang. Saya percaya itu benturan di dunia ini yang sengaja Tuhan kasih untuk menguji saudara saya. Peristiwa ini saudara di Mazmur 56 ini adalah peristiwa di mana Daud sudah diangkat menjadi raja, tapi kemudian belum ditaruh di tempat di mana dia harus memposisikan dirinya sebagai raja. Dia dikejar oleh Saul sampai dia mengalami sebuah kesengsaraan, sebuah kesedihan. Kemudian dikejar-kejar, saudara tahu dikejar-kejar orang nggak enak ya, apalagi yang bermasalah, nggak enak banget. Itu kita tuh nggak bisa berdoa dengan baik. Kita tuh gelisah. Nah, Daud tuh mengalami ini. Dia gelisah, dia tidak bisa lakukan apa-apa. Bahkan udah dia cuma satu saja, dia bilang, Tuhan, aku tahu bahwa sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Saudara, berbicara tentang kirbat, kalau di Timur Tengah itu adalah sebuah wadah. Wadah yang pertama dibuat dari kulit binatang, itu untuk menampung anggur. Kemudian ada lagi dari tanah liat, mungkin saudara itu ibarat seperti pundi ya, seperti pundi. Jadi dia mempunyai kuping dua di sini seperti begini, tapi ada kuping dua di sini. Jadi ditampung dalam kirbat, itu yang disebut kirbat. Nah, itulah yang dialami oleh Daud, bahwa dia imani air mata dia ditampung dalam kirbat Allah. Air mata dia, kesengsaraan dia, penderitaan dia, dikejar-kejar, kesepian dia ketika dia harus ada di gunung sana untuk melarikan diri dari para musuh, Saul dan sebagainya. Dia dikejar-kejar, tapi dia bilang, Tuhan, aku percaya ketika aku dalam kesulitan, aku dalam segala yang aku pikul saat ini, aku tahu sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Demikian kita.
Kita imani firman Tuhan ini bahwa setiap hari perjalanan kita, doa belum dijawab, gesekan dengan teman, penyakit yang belum disembuhkan, banyak sekali yang kita lalui. Tapi imani, yakinlah bahwa setiap air mata yang saudara keluarkan di dalam kamar itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Berbeda dengan air mata buaya. Tadi kita sempat sharing di bandara, saudara. Lalu ada teman saya bilang begini, lalu bagaimana dengan air mata buaya? Saya bilang itu tidak masuk surga. Itu air mata kesesatan. Nah saudara, ketika saudara ada di dalam perapian, kalau saya selalu menjadi rema bahwa saya ketika Pak Pendeta Renol berkhotbah, dia bilang, sekalipun ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau yang beserta denganku. Allah Immanuel, El Allah menyertaimu. Itu. Jadi sekalipun saudara ada dalam lembah kekelaman, Allah Immanuel tetap akan menolong. Dia menampung setiap air mata saudara. Belum dapat kerjaan, tenang saja, yang penting melekat dengan Tuhan. Belum dapat sesuatu yang memang kita punya keinginan, belum dijawab Tuhan, tenang saja, tunggu waktunya Tuhan. Yang anak muda di sini belum dapat jodoh, patah hati, kecil buat Tuhan. Cuma Tuhan bilang, engkau cukup melekat dengan aku, karena aku akan menunjukkan kepadamu siapa tulangku semua. Jangan salah pilih. Air mata saudara dan saya ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Itu berarti Tuhan yang kita itu bukan Tuhan yang main-main. Dia bertanggung jawab dengan hidup kita. Sehingga setiap detis air mata kita, dia tampung, kemudian dia lihat. Sudah cukup, sudah penuh. Aku jawab, wih, asik. Kalau yang ditampung, menangis banyak-banyak, belum penuh, nangis terus aja. Bercanda. Dia tampung dalam kirbat. Begitu pentingnya saudara dengan saya di mata Tuhan, sehingga air mata kita saja ditampung. Saya nonton film Korea, saudara. Korea itu dia punya putri duyung. Ini kalian ceritanya putri duyung. Waktu dia akan berpisah, air matanya jatuh keluar mutiara. Saudara bayangkan saja. Itu cuma film. Bagaimana dengan kita? Nyata real bahwa Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya. Begitu berharganya, bernilai, kita punya video yang tinggi di hadapan Tuhan sampai dia bilang begini, ini anakku, kepadamu aku berkenan, aku akan menampung setiap air matamu. Jadi jangan takut, nangis-nangis saja. Masuk dalam kamar berdoa, tutup pintu, nangis saja, tidak masalah. Karena terkadang air mata itu mewakili kata-kata. Kata-kata yang terluka, kata-kata yang Tuhan belum dijawab. Tuhan, aku gak bisa ngomong apa-apa karena ternyata teman dekatku yang aku kasihi di kantor menusuk aku dari belakang. Tuhan, aku kesal banget sama kakak, sama adik. Ya lagi-lagi ya sama pacar, karena di sini anak muda banyak. Tapi aku cuma cukup tahu aku berdoa saja. Karena aku percaya setiap doaku didengar oleh Tuhan. Saya imani, saudara. Waktu Pak Wilson dibilang bahwa cancer kelenjar jati benih, saya bilang getah benih. Getah benih, saudara, dia berpuasa 40 hari. 40 hari, dan suatu ketika kami ada dalam titik yang memang benar-benar parah bagi kami berdua. Sulit, sangat sulit. Tapi luar biasanya ada orang-orang hebat yang menguatkan kami. Dan saat itu kami berpegang tangan, dan hari di mana kami berdoa dan berpuasa 40 hari tepat, ada beberapa hamba Tuhan yang berdoa dan dia memang namanya itu keluar di bagian bawah sampai jadi tanda di sini. Saya bilang sama suami saya, itu tanda bahwa Tuhan mengasihimu. Jadi jangan tutup dengan apapun. Setiap kamu berkaca, kamu lihat Tuhan mengasihi kamu. Setiap kamu mau kemana saja, lihat Tuhan mengasihi kamu. Itu tanda. Mungkin bagi orang lain, nggak mungkin. Tapi nanti saudara sebentar lihat, lihat tanda. Ada tanda di sini. Semua nanah dicampur darah dan daging. Itu keluar bulat seperti ini. Dan ini menjadi kesaksian bagi kami berdua
Sekalipun ada titik di mana kami harus lalui ujian, musibah, tapi kami percaya Tuhan menyertai. Ketika Tuhan menyertai kami, Tuhan juga bisa menyertai saudara-saudara semua. Dan saya percaya bahwa air mata kita itu adalah sebuah tanda bahwa Tuhan peduli dengan saudara saya. Ketika saudara masuk di kamar berdoa, saudara mengeluarkan air mata, percaya Tuhan begitu peduli dengan hidup saudara. Seberat apapun percaya imani, Tuhan aku percaya pertolonganku datang hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mataku bengkak keluar mata dengan bengkak dengan pergumulan yang berat, suami seperti begini. Tapi saya pendam. Terkadang sampai-sampai suami kita nggak tahu atau istri pun nggak tahu isi hati pasangan. Adik kakak pun kadang-kadang nggak tahu hati kita masing-masing. Kita keluar dari sini atau di mana kita ada, mereka nggak tahu apa yang kita lakukan. Dan kita memendam sendiri. Mungkin di antara kita bertahun-tahun kita pendam sendiri, tapi kita menangis ketika sudah nggak ada orang. Air mata kita jatuh ketika sudah tidak ada orang dan sudah tidak berdaya lagi. Disitulah baru kita bilang, Tuhan, help me. Ada yang seperti itu? Yang seperti itu angkat tangan. Siap. Berarti, oh, Ibu Ketua Endi. Ya iya, saya juga begitu saudara. 2 hari lalu sebelum pulang, sudah pulang dari Kupang, kami berdua bergumul sebuah permintaan kami. Saya berlutut, saya berdoa, saya bilang, Tuhan aku percaya 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah Tuhan menuntun kami pelan-pelan. 3 langkah sampai 10 langkah sudah Tuhan persiapkan di depan. Engkau cuma berkata bahwa Desi Wilson pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat mereka, doakan mereka. Pelan-pelan. Air mata ditampung dalam kirbamu. Itu pertanda bahwa Tuhan peduli. Dia bertanggung jawab. Dan dia mau kita selalu terhubung dengan dia. Sehingga setiap air mata saudara itu tidak sia-sia. Tuhan jawab. Apapun kondisi kita, Tuhan jawab. Dan saudara, biasanya kita di sini dikasih 30 menit, ini belum 30 menit. Karena berhubung hari ini ada penghabisan dan juga ada pembacaan SK dari MB dan juga penghabisan dari MD. Maka saya tutup bagian firman Tuhan ini. 1, saudara tidak perlu khawatir, Tuhan menyertai. 2, saudara tidak perlu takut, Tuhan menyertai. 3, kalau saudara ada dalam lembah kekelaman, tidak perlu takut, karena Tuhan menjadi gembala yang akan menuntun saudara dan saya dari hari lepas hari. Apapun kondisi saudara, jangan takut, Allah menyertai. Keadaan kita dengan ratapan kita, Tuhan punya janji buat kita. Orang yang mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Itu Mazmur. Tuhan bilang, sekalipun engkau ada dalam lembah kekelaman, engkau sertai di situ. Semua. Jadi tidak perlu ragu, ikut Tuhan, terus ikut Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan dalam situasi apapun, terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga semua yang saudara dan saya lakukan tidak sia-sia di muka bumi ini. Dan satu lagi saya pesan, saling bergandengan tangan terus, karena kerukunan adalah puncak. Kerukunan adalah puncak. Kalau kita semua indah-indah, air mata kita jatuh di sana, Tuhan tetap jawab. Karena kalau kita rukun, berkat Tuhan akan tercurah cepat, tidak lambat-lambat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan mari kita satu dalam doa. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
Tapi Tuhan ada di situ bersama kami. Kami percaya ketika air mata kami keluar, kami imani Tuhan peduli dengan hidup kami. Engkau berkata tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah bimbang. Aku Tuhan alami akan menyertai-Mu. Hari ini kami imani bahwa setiap perjalanan iman kami, setiap perjalanan rohani kami, semua ada dalam tuntunan Tuhan. Mampukan kami melewati setiap hari-hari kami. Dan biarlah hati kami terus melekat dengan Tuhan. Sehingga kami tahu mempergunakan hari-hari kami dengan baik, dengan bijaksana. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami semua di tempat ini biar saling meneguhkan, menguatkan di dalam iman, kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Tuhan. Firman Tuhan yang sangat singkat ini sudah Anda sampaikan. Roh Kudus tetap menerjemahkan itu dengan cara Tuhan yang luar biasa spektakuler bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Rino. Oke, shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa lagi saya bisa ada di tempat ini untuk mewakili majelis besar untuk datang membawa sebuah surat keputusan untuk pelayanan di GAB Unlimited Movement ini. Karena seiring berjalannya waktu, surat tugas yang disampaikan oleh majelis daerah kemarin berakhir kapan Bu Desi? Harusnya udah selesai. Jadi kalau belum turun surat ini, takutnya ada sidak dari pemerintah dan pastinya dibilang GAB Unlimited Movement ilegal. Saya nggak tahu kenapa kemarin waktu saya mendampingi Pak Gunawan ketika di sini sempat saya singgung ke Ibu Desi udah berapa lama untuk surat tugas. Nah untuk itu saya sempat katakan bahwa secepatnya diurus. Nah kemarin sore kebetulan kami dari Majelis Besar, di sana ada Pak Ketua Umum, Sekum, dan beberapa anggota Majelis Besar berbincang-bincang dengan Majelis Daerah yang kebetulan Pak Ketua MD juga ada, Sekretaris dan Bendahara lengkap, maka Ibu Intan juga ada, yang dimana selesai pembicaraan kami. Nah salah satu yang disampaikan oleh Sekda kemarin, dia memberikan amplop kepada kami, yang mana sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Ibu Desi menanyakan tindak lanjut dari surat tugas yang sudah berakhir di tahun kemarin. Dan kebetulan juga kemungkinan, dan bukan kemungkinan, sudah dengar juga tadi, yang mana tanggal 22 nanti akan ada mungkin pertemuan ya dengan pengelola, menanyakan mungkin status dan kejelasan dari gereja-gereja yang beribadah di tempat ini. Nah puji Tuhan, saya rasa inilah waktu yang terbaik untuk Tuhan boleh berikan bagi keluarga besar GAB Unlimited Movement. Saya tahu memang dari awal perjalanan yang cukup saya bilang ribet dan sulit dari Bu Gembala, sempat melewati mungkin dinamika yang saya bilang gimana ya, tapi bersyukurlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Memang dari awal sebelum buka pelayanan di tempat ini kami berbincang-bincang dengan mungkin hal-hal yang terjadi yang sebenarnya mungkin awalnya sempat diwacanakan masih bareng sama Pak Pendeta Altinwala, tapi dengan berjalannya waktu kan ketika mungkin terjadi pembicaraan dari beberapa keluarga yang dimana ibaratnya nggak mau kalau cuma sekedar ibadah tengah minggu. Nah yang pastinya lebih serat dan lebih enak itu hari Minggu, supaya memang mungkin benar-benar merasakan bagaimana ya udah kita orang Kristen beribadah dalam kebersamaan itu mungkin saya rasa lebih
serak mungkin, dan itu yang diutarakan oleh Ibu Desi. Kemudian kami juga, saya bilang ya baik-baik juga, karena di lapangan kebetulan juga saya di Majelis Pusat ditugaskan sebagai Departemen Pengembangan dan Penggabungan setiap hamba Tuhan di lapangan di daerah-daerah. Nah, itulah yang saya bilang, kadang-kala orang coba untuk gabung ke GAD, tapi kadang-kala cuma embel-embel ya udah gabung, pada akhirnya cuma statusnya yang dikejar. Akhirnya bukan bikin ibadah setiap minggu, tapi setiap minggu loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Karena udah berpikir saya udah sah sebagai salah satu pejabat gerejawi di Gereja Agung Baptis, dan itu sering terjadi di lapangan. Dan beberapa